batalkan Omnibus Law seluruhnya. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law. Yang kami butuhkan adalah DPR RI dan pemerintah Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, menghentikan PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemi COVID-19, menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat, jalankan reforma agraria sejati, menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi, mencabut undang-undang minerba yang merugikan rakyat kecil, menuntut pengesahan rancangan undang-undang yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarginalkan, seperti rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang masyarakat adat, dan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga. Memaksimalkan sumber daya DPR RI dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama-sama turun ke jalan dan terpimpin dalam satu perlawanan besar, yaitu menuntut pembatalan Omnibus Law. Buruh tantang Jokowi, buka pasal per pasal, Undang-Undang Ciptaker, tunjukin mana yang hoax. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos meminta Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk terbuka tentang draft Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker yang telah disahkan bersama DPR kepada publik. Nining menyatakan hal tersebut merespon penjelasan Jokowi yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden terkait Undang-Undang Cipta Kerja pada Jumat 9 Oktober 2020 petang. Nining mengatakan pula, disinformasi yang selama ini beredar di masyarakat bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, melainkan keterbukaan pemerintah dan DPR yang dinilai masih minim atas pembahasan RUU Cipta Kerja hingga pengesahan yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Senin 5 Oktober 2020 yang lalu. Nining menerangkan pemahaman para buruh dan juga elemen masyarakat lain selama ini adalah berdasarkan pada draft RUU Cipta Kerja. Ia meyakini pada draft yang tersebar, beberapa hak buruh memang dihilangkan. Namun kini pihaknya bingung lantaran hak tersebut diklaim pemerintah tetap dipertahankan. Lebih lanjut lagi, Nining mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah memiliki cacat prosedural sejak awal prosesnya. Seharusnya menurutnya dalam setiap paripurna harus diserahkan daftar inventaris masalah atau DIM lalu dilakukan pembahasan. Nining pun mendesak agar pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin bertanggung jawab penuh dalam melindungi segenap masyarakat serta buruh di Indonesia. Sebelumnya, Jokowi mengatakan banyak terjadi disinformasi dalam memahami Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi memastikan uang pesangon, cuti, bahkan jam kerja butuh dibuat dengan tidak merugikan dan tidak menghilangkan hak buruh lainnya. Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Pekerjaan. Tapi di sisi lain kita banyak belajar dari pengalaman beberapa kali kebijakan regulasi yang dikeluarkan. Contoh misalkan dulu sangat cukup keras kita bagaimana penolakan tentang sistem jaminan sosial nasional, di mana kita tahu itu adalah bukan sistem jaminan sosial tapi adalah asuransi. Nah kemudian imbasnya adalah hari ini masyarakat rakyat Indonesia kena dampaknya, di mana-mana terjerit dengan kenaikan iuran BPJS. Terus kemudian tadi kalau dikatakan kenapa data di kementerian atau di dinas kemudian sekarang misalkan kayak tingkat keanggotaan serikat buruh terjadi penurunan. Kita boleh cek apakah di dinas-dinas di kementerian itu punya data konkret. Kita tahu pasca pemerintah adanya tentang perusahaan pekerja kontrak, alidayat, magang atau outsourcing, belum lagi ada PP tentang pemagangan. Coba cek di kawasan-kawasan industri. Salah satu contoh adalah di kawasan Bekasi. Buruh tetapnya itu adalah digeser dengan para pekerja yang berlulus tentang perusahaan pemagangan yang mereka dibayar hanya 50-70 ribu. Itu kan nggak manusiawi banget. Dan
kalau kita dalinya hari ini tentang persoalan karena pengangguran, justru kita harus mengedepankan bagaimana memberikan jalan keluar dari persoalan ini, bagaimana membangun industri nasional yang kuat mandiri, karena kita tahu Trisakti Bung Karno itu bicara tentang persoalan kedaulatan politik, ekonomi kemandirian, terus kemudian kebudayaan kan gitu. Tidak kemudian hanya dalinya bagaimana menarik investasi. Menurut data bahwa 15 lebih besar tentang persoalan investasi dalam negeri dibanding dengan masuknya investasi dari luar negeri. Artinya apa? Potensi di dalam negeri itu jauh lebih besar gitu loh. Dan kenapa kita bicara tentang tidak sepakat Omnibus Law? Karena itu tadi salah satu metode yang kemudian melahirkan persoalan di negeri kita ini kan persoalan birokrasi, persoalan korupsi. Kenapa tidak itu yang harus diutamakan gitu? Kenapa jadi persoalan klaster ketenaga kerjaan? Kenapa juga tentang persoalan perpajakan? Ya tentu negara akan semakin terjadi penurunan kalau dalam undang-undang perpajakan yang selama ini BPH badan yang 25% diterima oleh negara kemudian diturunkan menjadi 22-20%, tentu itu akan mempengaruhi pendapatan negara gitu loh. Yang kemudian siapa yang akan dibebankan? Rakyat. Kita tahu bagaimana hari ini listrik dicabut subsidinya. Siapa yang paling besar menanggung? Rakyat. Terus kemudian di sisi lain pengusaha diberikan subsidi, tapi rakyat harus menanggung banyak pencabutan subsidi. Kan nggak adil bagi rakyat. Di mana kita bicara persoalan perlindungan? Kalau tadi Pak Helen bilang baik dari DPR, Kementerian Tenaga Kerja, kalau ini baik buat rakyat, kenapa harus ditutupi? Kenapa tidak dibuka akses buat rakyat? Itu problemnya. Kenapa persoalan tanah misalkan para petani di desa-desa dipaksa atas nama pembangunan, atas nama persoalan ekonomi, tetapi mereka hilang mata pencarian yang cukup panjang. Iya. Itu yang kemudian membuat kita kenapa kita tidak coba tanya sama Pak Ellen. Pak Ellen, apakah gitu. memang benar tidak mencakup mengenai birokrasi itu sendiri? Silakan Pak Ellen merespon apa yang disampaikan. Tadi kan yang di klaster 1 yang kita bilang penyederhanaan perizinan, kemudian ada di klaster 7 administrasi pemerintahan, itu kan birokrasi. Kemudian ada sanksi, itu birokrasi. Jadi muatan dari Omnibus Law ini lebih banyak bagaimana kita menyederhanakan perizinan itu. Oleh karena itu kita menerapkan namanya sekarang ke depan kalau Omnibus Law jadi ini sudah common digunakan di negara-negara tetangga, risk based approach. Jadi apa? Kita harus lihat apa sih semuanya harus dikatakan izin gitu loh, sehingga syaratnya panjang dan segala macam. Nah oleh karena itu kita di dalam menyederhanakan perizinan ini kita harus lihat basis risikonya. Kalau basis risikonya tinggi, itulah izin. Tetapi kalau basis risikonya rendah, baik terhadap lingkungan, keselamatan, keamanan, kita terapin aja standar. Standar itu adalah standar berlaku umum semua, orang harus penuhin ini. Yang kita butuhkan adalah pengawasan. Nah, yang terakhir adalah kalau risikonya rendah, misalnya untuk usaha mikro kecil. Ya, tapi pengawasan di Nah, negeri oleh kita karena ini sangat itu, lemah, ini Pak. cukup pendaftaran. Nah, ini undang-undang ini juga mengatur untuk mekanisme pengawasannya. Nah, pengawasannya itu dilakukan baik tingkat pusat maupun di daerah. Tentu harus ada berbagai prosedur. Dan kita juga kalau memang keahlian untuk pengawasan, misalnya karena spesifik pekerjaan, kita bisa kok bekerja sama dengan profesi yang sudah bersertifikat, kualifikasinya seperti itu. Jadi kita buka untuk pengawasannya lebih luas. Nah, sistem pengawasan NSPK yang kita bikin standar sehingga orang tahu kalau saya berbuat atau ingin melakukan pekerjaan ini sudah pasti persyaratannya ini. Kemudian standar waktunya berapa lama, ada semua di situ dan semua controllable, semua itu bisa diakses, bisa dilihat sehingga orang betul-betul mudah. Nah, yang untuk UMKM kita betul-betul berikan kemudahan, Pak Riyadi. Kita katakan bahwa UMKM itu cukup usaha mikro kecil. Kita berikan cukup pendaftaran saja. Nah, pendaftaran itu pun difasilitasi oleh pemerintah, kemudian oleh badan usaha dan lain sebagainya, sehingga dia dapat lebih mudah masuk ke dalam untuk perizinan. Dia pegang izin. Nah, dengan izin maka dia legal. Nah, kemudian ada persoalan bagaimana statusnya dari UMK ini sendiri. Apakah dia harus berbadan hukum atau tidak? Ini pilihan kita berikan. Tapi kalau dia ingin meningkatkan statusnya sebagai berbadan hukum, kita berikan fasilitasi. Kita mungkinkan dia untuk mendirikan PT untuk UMK khusus dengan fasilitas khusus. Niat yang begitu indah ini kemudian orang bertanya-tanya kenapa sih kok nggak dibuka begitu Pak? Nah, kan kita udah sampaikan pembahasan kita ini kan maraton terus. Nah, kenapa kita
sebenarnya kita substansi sudah kita buka Iya. terus. Kita undang teman-teman pers, kita undang teman-teman stakeholder, KL yang berkaitan juga sudah mengundang untuk dapat masukan. Jadi menurut hemat kami sebenarnya terbuka. Tetapi kalau terbuka mengatakan draftnya mana harus kita bahas sama-sama, nah itu kan tentu ada polisi lain.